Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena warna hari ini adalah hijau semua. Wih, kencang banget ya. Ini market lagi bullish nih. Beberapa koin, altcoin dan Bitcoin. Wih, luar biasa banget ini. Hijau semua. Jadi kemarin tuh koreksi sedikit lah ya, sampai 47.000 kalau nggak salah ya, 47.000 ya, kalau nggak salah ya. Nah sekarang ini udah hijau lagi, tapi nggak bahagia bagi saya. Saya sangkut di for. Nah ini di sini, saya sangkut banget. Saya sangkut dalam nih for nih. Saya nih yang ini nih ya. Saya beli 172 juta, sekarang tinggal 139 juta. Oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi 31 juta berkurang. Oke, nggak apa-apa. Sebagai bentuk perhatian kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 tron. Nah, bagaimana caranya bang? Gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut, dan pengumuman giveaway akan dilakukan pada akhir bulan ini, yaitu pada tanggal 31 Agustus pukul 20.00 WIB di live AMA. Jadi ketika saya live di grup Arjana Crypto, nanti saya akan umumkan pengumuman pemenang 4.000 tron tersebut. Wey, mantap! Semoga kalian beruntung. Oke, seperti biasa saya akan memberitahu tentang perkembangan cryptocurrency terbarunya dan selalu terupdate. Nah, ini datang dari negara El Salvador yang notabene Bitcoin sebagai alat transaksi mereka. Nah, di sini mereka sudah ada namanya ATM dari Bitcoin atau ATM cryptocurrency. Nah, di sini juga ada videonya cara penggunaan ATM tersebut. Wow, ini luar biasa banget nih, semakin cepat nih El Salvador ya. Oke, ini datang dari Cointelegraph. Bendahara Kabupaten di Illinois menerima sumbangan kripto dalam tawaran pemilihan kembali. Oke, Holly Kim, seorang bendahara di Lake County, Illinois, dilaporkan telah menjadi kandidat politik pertama di negara bagian yang menerima sumbangan kampanye kripto. Wow! Menurut Chicago Tribune, pada hari Rabu, Kim baru-baru ini menerima sumbangan 3 Litecoin dari Mark Tan, pendiri T Capital Coin, sebuah perusahaan manajemen investasi yang berbasis di Lake Forest. Bendahara Lake Country yang akan dipilih kembali pada tahun 2022 berencana untuk menerima Bitcoin dan banyak cryptocurrency populer termasuk Ethereum maksudnya, Dogecoin, dan DAI. Nah, ini beberapa koin kayaknya di tahun 2022 ini, karena banyak beberapa negara yang sudah melegalkan, kemudian sudah juga membuat rancangan undang-undangnya, dan ini juga sebagai alat pembayaran pemain sepak bola, sponsor olahraga, kemudian ini juga salah satunya sebagai uang kampanye nanti tahun 2022 loh. Ini luar biasa banget. Berarti kemungkinan di tahun yang akan datang ya kalian tahu lah bagaimana harga Bitcoin, karena setiap tahunnya pasti naik. Woi, mantap sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan ketika nanti tahunnya, ketika tahun 2025, ngapa waktu itu gua tahu Bitcoin, kenapa nggak gua beli dari dulu ya. Ketika harga 2025 nggak tahu lah berapa lah harganya ya. Oke ya. Woi, mantap. Oke, ini adalah big moment dari Cardano. Jelas, Cardano ini koin-koin yang lagi heboh banget karena memperkirakan bahwa tanggal 12 September itu bakal berubah smart kontraknya. Dan banyak sekali investor tuh masuk tuh gara-gara informasi tersebut. Dari awal Agustus itu udah heboh Cardano, jadi banyak sekali yang masuk. Sampai sekarang itu kalau di Binance itu tertingginya nomor 2 Cardano. Dan kalau di CoinMarketCap itu peringkat nomor 3 pakai pasarnya. Luar biasa banget kan Cardano. Ada peluncuran di Jepang dalam 10 menit ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Selamat dan terima kasih kepada komunitas di sana. Seorang biarawan menyesap pagi itu tentang kirisan bunga. Nah, ini adalah pernyataan dari CEO-nya dari Cardano. Jadi di Jepang ini sekarang sudah hadir nih Cardano dan langsung menjadi raksasa cryptocurrency di sana. Wow! Jadi Cardano ini membuat debut ya yang banyak dinantikan di negara Jepang ya. Bitcoin yang berbasis di Tokyo telah menjadi bursa Jepang pertama yang mendaftarkan Cardano. Jadi exchange Bitcoin itulah yang mendaftarkan Cardano di Jepang pertama kali. Oke, cryptocurrency terbesar yang ketiga ini termasuk Cardano ini adalah mulai diperdagangkan di Jepang pada hari ini. Dan Cardano juga bergabung dengan beberapa cryptocurrency yang sudah ada di Jepang seperti Bitcoin, kemudian Tron, XRP, Ethereum, dan beberapa seperti Bitcoin BAT ya, segala macam ya. Nah, ini kabar yang luar biasa buat Cardano. Ini udah semakin dekat dengan bulan September ya. Apakah ini bakal terjadi atau sebelumnya bakal pump dulu? Setelah itu langsung down. Nah, biasanya seperti Dogecoin ketika waktu itu pada tanggal 8 Mei SR Saturday Night Live. Nah, itu acara si Elon Musk. Mereka memprediksi bahwa di tanggal 8 tersebut bakal meledak.
harganya bakal sampai $1 katanya kan seperti itu. Dan sama akhirnya saya juga kena FOMO, saya beli ketika waktu itu masih tanggal 5 Mei. Sebenarnya lebih dari jauh udah pump duluan ya. Harga Dogecoin itu sampai 9 ribuan kalau nggak salah. Iya. Dan akhirnya saya beli, saya kirakan pada tanggal 8 itu bakal tingginya. Tahu-taunya ketika saya beli tanggal 6 itu adalah tertingginya. Jadi dengan harga 9.800 saya beli koin Dogecoin itu, dan sampai sekarang belum kesusul sama sekali. Wow. Makanya ini antisipasi buat Cardano. Jadi kalau misalkan nanti belum tentu sesuai dengan apa yang misalkan tanggal 20. Memang mereka melakukan tanggal 12 September itu perubahan smart contract. Tapi belum tentu juga di hari itu adalah puncaknya. Nah, bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sesudahnya. Nah, itu kemungkinannya ya. Saya belajar pengalaman dari si Ethereum, kemudian Dogecoin. Dogecoin ini, Ethereum kan sesudahnya nih. Ethereum ya kayak kemarin tuh Ethereum London Hard Fork gitu kan. Sampai sekarang ngikut Bitcoin ya sebenarnya ya. 3.200 kalau nggak salah ya. 3.200 Ethereum. Kalau nggak 3.200, 3.300 nah kemuncaknya. Dan untuk si Dogecoin itu sebelumnya, bukan sesudahnya. Ketika sebelum tanggal 8 Mei Saturday Night Live itu, ketika Kang Elon Musk itu melakukan live ya bersama beberapa narasumber lah ya. Dan di situ dia itu membahas tentang Dogecoin. Nah, tapi nggak ada ngaruhnya ya sampai sekarang. Wey! Oke, ini berita terbaik lagi dari Cardano. Nah, jadi Cardano ini, organisasi nirlaba di belakang Cardano telah bermitra dengan penyedia analitik blockchain CoinFirm untuk memastikan ada mematuhi pedoman gugus tugas tindakan keuangannya. Dalam pengumuman 24 Agustus kemarin, Cardano Foundation mengatakan akan menggunakan layanan CoinFirm untuk menyediakan anti-money laundering atau AML dan combating the financing of terrorists atau CFT. Analitik untuk Cardano cryptocurrency asli Cardano, menurut yayasan tersebut, integrasi akan memungkinkan proyek untuk sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh gugus tugas aksi keuangan, arahan anti pencucian uang ke-6 Uni Eropa atau 6 AMLD, dan peraturan lain yang berlaku untuk Cardano. Nah, jadi analis ini, AML ini sangat penting bagi cryptocurrency untuk menerima adopsi massal dan pasar yang diatur. Nah, ini luar biasa banget Cardano ya. Jadi udah tersusun rapi banget ya Cardano-nya. Jadi dia sudah menyediakan anti money laundering atau AML. Ini buat menghindari penyalahgunaan lah segala macam dari dana-dana dari Cardano ini segala macamnya. Nah, ini yang luar biasa dari Cardano. Sebelum terrealisasi pada smart contract pada tanggal 12 September, inilah tahapan-tahapan prosesnya ini dari beberapa media, dari beberapa berita yang luar biasa tentang Cardano. Ini sebenarnya berita-berita positif inilah yang membangun Cardano, dan beberapa paus investor yang masuk itu luar biasa, sehingga membuat harga Cardano ketika naik itu waduh gue kerasa banget ya. Saya nyesel banget waktu saya beli kemarin $1,9, saya jual 2,4 ya, 2,34 ya, udahlah nggak apa-apa ya, memang rezeki saya itu alhamdulillah. Oke, kalau kita lihat di TradingView, nah ini harga kemarin itu pada tanggal berapa ya, Agustus kemarin, akhir Agustus tanggal 24 atau 25, dia adalah kenaikan tertinggi dia nih di area 2,9 dolar berapa gitu ya. Nah, di sini. Dan dia mengalahkan harga dia tertinggi ketika masih di sini nih, ketika pada bulan Mei. Kalau nggak salah tanggal 12 atau tanggal 11 Mei gitu ya. Ini kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia sudah mengalahkan, ini sudah tembus nih. Yang sebelumnya menjadi area resistennya, sekarang sudah menjadi area supportnya nih di pada bulan Agustus ini. Kan luar biasa banget ini. Ini momen-momen yang luar biasa bagi Cardano. Tapi takutnya malah ketika smart contract itu sudah diubah pada tanggal 12 September, malah turun. Nah, jadi malah puncaknya malah yang kemarin itu ya tanggal 25. Takutnya seperti itu, tapi nggak tahu ya, kita tunggu aja. Ini kayaknya geraknya masih bakal bullish, tapi prediksi namanya ya. Tapi di cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Apakah ada yang memprediksi bahwa sampai $5, ada yang sampai memprediksi sampai $10? Apakah mungkin atau tidak? Kita tunggu aja ya para smart contract barunya. Oke, kalau kita lihat di CoinMarketCap nih, peringkat dia nih, lihat Cardano ini nomor 3 nih, lihat tuh. Yang tadinya itu nomor 5 apa nomor 6 ya? Nomor 6 kalau nggak salah sebelumnya ya. Ini gara-gara informasi yang luar biasa ini. Nah, dia sampai naik sampai peringkat nomor 3 di CoinMarketCap. Dan kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya, selama 24 jam aja nih, lihat tuh kalian tuh. Kalau gimana, bayangkan kalau kalian punya duit 98,24 triliun. Woi, luar biasa banget ya.
Nih lihat nih, kalau nggak percaya nih, yang saya bilang kemarin tanggal 25 apa tanggal 24 ini waktu harga tertingginya. Ini jadi harga tertingginya nih sepanjang masa 42.000. Nah, kan dikhawatirkan harga ini adalah harga tertingginya ketika smart kontrak baru pada bulan September malah malah nggak nyampe lagi ke sini. Takutnya seperti itu ya, tapi kita mudah-mudahan saja kita berdoa semoga saja harga Cardano ini sangat mempengaruhi dan bakal menjadi 5 dolar atau 10 dolar ke depannya. Amin. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat semuanya adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan biris, bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.